Shalom, Tuhan memberkati. Kenapa tidak sukacita? Wong segalanya dicukupi oleh Allah kok. Mestinya sukacita. Kalau tidak sukacita, dia belum bisa mengharapkan. Dia belum bisa mengusahakan. Dan Yesus memberkati kita semua. Marilah Bapak Ibu dan Saudara, kita siapkan hati jiwa kita untuk terima taburan firman Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang setia, Allah sumber kekuatan kita. Itulah Yesus kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah di dalam ibadah kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau jaga lindungi kami, bahkan Engkau memberkati kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan namamu dalam ibadah kami. Berkati kami ya Bapa. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapa pimpin berkati hamba-hambamu yang melayani pekerjaanmu di dalam ibadah ini. Berkati pemimpin pujian, Bapa urapi hambamu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita, membalas kasih-Mu yang Kau berikan pada kami. Bapa kami berdoa untuk hamba-Mu yang bawa firman, urapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Kuasai hamba-Mu ya Bapa. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online Minggu di pagi ini dengan GBS. Haleluya. Kita diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan yang sempurna, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah Bapak Ibu dan Saudara, saatnya kita masuk ke hadirat Tuhan, kita sembah Allah kita puji Allah kita tersungkur sujud menyembah Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan
Tuhan. Beri sorak-sorai pada Allah kita. Mari kita sembah Allah kita. Allah kita yang hebat, Allah kita yang berkuasa. Mari kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Allah yang berkuasa, Allah yang memberikan hidup kita, Allah yang menyertai hidup kita. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Engkaulah Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau telah memberikan kami dengan kesehatan, kekuatan dan penuh sukacita. Kami siap memuji memuliakan namamu saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau lawat setiap jemaatmu di sini. Kami percaya Engkau memberkati semuanya. Dalam nama Yesus yang percaya kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Ya, kita kembali kita ketemu Tuhan semuanya. Dengan penuh sukacita, mari kita nyanyi puji Tuhan. Kita tinggikan namanya bersama-sama. Haleluya. Sama-sama. Nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun
Dan Yesus memberkati kita semua. Marilah Bapak Ibu dan Saudara, kita siapkan hati jiwa kita untuk terima taburan firman Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang setia, Allah sumber kekuatan kita. Itulah Yesus kita. Haleluya. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu berlimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu berlimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu berlimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Shalom. Di era new normal ini kita harus patuh dengan tata aturan protokol kesehatan. Yang pertama, kemana-mana kita harus memakai masker. Jangan lupa pakai masker. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, jauhi kerumunan. Yang keempat, jaga jarak. Dan yang kelima, mobilitas kita kurangi. Selamat menerapkan protokol kesehatan ini. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi jemaat GBS Haleluya Palur
yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari sesudah memuji memuliakan nama Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur. Di pagi yang indah ini Kau beri kesehatan yang sempurna kepada kami, sehingga kami dapat bersama-sama beribadah walaupun secara online. Kami ingin Tuhan Engkau mengajar dan mendidik kami agar kami makin mengenal Engkau dan agar kami dapat belajar tentang firman-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, hamba-Mu siap untuk mengabarkannya, jemaat-Mu pun telah siap hati untuk menikmatinya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar ada satu pohon mangga tetapi punya rasa buah 3 rasa? Ya, jadi yang sebelah sana mangga gadung, yang sebelah sana mangga madu, yang sebelah sana mangga mana lagi. Begitu keluar bunganya, begitu dia berbuah dan buah itu masak, rasanya tetap 3. Yang gadung tetap gadung, yang mana lagi tetap mana lagi, dan buah itu luar biasa. Bagaimana cara mengerjakannya? Ternyata setelah saya tanya kepada pemiliknya, dari satu tanaman ini lalu disetek, bagian sana buah gadung, bagian sana buah mana lagi, bagian sana mangga madu. Lalu setelah disetek, diperhatikan, diusahakan untuk tetap hidup. Diusahakan, jadi tidak muncul lalu didiamkan, tidak diusahakan. Nah, Alkitab juga mengajarkan kepada kita. Rasul Paulus dalam kitab Roma mengajar bagaimana dapat menikmati hidup penuh sukacita dan damai sejahtera. Ini juga perlu diusahakan, tidak asal hidup lalu menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita. Tidak. Di Alkitab ini ada bagaimana cara menikmatinya. Sudah dibuatkan oleh Tuhan resepnya, nah kita tetap mengusahakan resep itu diterapkan dalam hidup supaya damai sejahtera, sukacita dapat dinikmati. Mari kita buka Roma 15. Roma 15 ayat 12 dan ayat 13. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yesaya menubuatkan dari taruk pangkal Isai. Jadi taruh pangkal Isai itu pohon yang ditebang itu sudah tinggal pangkalnya, akan menjadi sumber pengharapan bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Allah telah menetapkan pangkal Isai itu Yesus. Yesus itu ditentukan Allah untuk menjadi sumber pengharapan dari bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Tidak hanya bangsa Indonesia, tidak hanya suku Jawa, tidak hanya suku Sunda, tetapi bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini. Kepengen memiliki pengharapan, taruhkanlah harapanmu kepada Yesus,
bukan kepada siapa-siapa. Karena yang dipilih oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah adalah taruh dari pangkal Isai ini. Nah, jadi Yesus kalau kita jadikan sumber pengharapan, sumber cita-cita kita, sumber keinginan kita, sumber kerinduan kita akan muncul dan akan kita nikmati. Nah, sungguh sangat gampang. Kalau orang memiliki kerinduan, memiliki pengharapan, memiliki cita-cita, kepengen menikmati damai sejahtera, kepengen menikmati sukacita, ya letakkan di situ. Yesus menjadi sumber pengharapan kepada mereka yang sakit. Artinya apa? Kalau saya sakit dan saya kepengen sembuh, saya berharap kepada Yesus. Nah, Yesus yang menjadi sumber berkat. Kalau saya mengalami kekurangan, kalau saya mengalami ketidakmampuan, saya berharap kepada Yesus. Yesus yang menjadi sumber harapan saya, maka Yesus akan memenuhi keinginan saya tersebut. Yesus menjadi sumber jawaban dari segala kebutuhan hidup. Nah, kemampuan, keberanian untuk meletakkan pengharapannya kepada Yesus inilah yang diharapkan oleh kitab suci, yang diharapkan oleh Allah, lalu ditulis di kitab suci melalui Nabi Yesaya, dan Rasul Paulus menuliskannya di dalam kitab Roma. Penyakit, kekurangan, segala masalah, jika kita punya iman, namanya iman Abraham, maka selesai sudah. Jawabannya pasti ya. Nah, iman Abraham itu iman yang seperti apa? Iman Abraham itu Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Dengan kata yang gampang, Allah memberitahu pada Abraham, kamu akan punya anak yang banyak, menjadi bapa dari segala bangsa. Ya, menjadi bapa dari segala bangsa. Tetapi pada saat itu Abraham belum punya anak. Bahkan dari Sarai tidak memiliki anak sampai umur 90 tahun. Tetapi apa kata Abraham? Sekalipun tidak ada dasar, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Ya, namun Abraham berharap juga. Abraham percaya apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang ditulis dalam kitab suci, Allah pasti mengabulkan. Amin, Bapak Ibu. Iman Abraham bukan hanya sekedar iman, tetapi iman yang sudah tidak ada harapan sama sekali. Satu contoh, iman Abraham ini, kalau ada orang sakit, kata dokter penyakitmu sudah tidak ada obatnya. Dokter lo yang bilang. Dokter itu ahlinya ilmu pengetahuan tentang penyakit. Tetapi dia berkata, penyakitmu sudah tidak ada harapannya. Kalau mereka masih punya iman Abraham, dia dapat ngomong kepada Tuhan, Tuhan, aku minta organ tubuh yang baru. Tuhan, aku minta penyakitku itu aku sembuhkan. Sembuh.
perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun, perempuan yang sudah tidak punya harta, perempuan yang sudah memiliki pengalaman berbagai macam tabib, berbagai macam dokter, berbagai macam obat, sudah tidak ada hasilnya. Tetapi dia mengatakan dalam hatinya, asalku jamah jubahnya. Apa hubungannya? Obat kan harus ditelan, obat kan harus diminum. Lalu kalau dia itu, aku asal menjamah jubahnya aku sembuh. Dari mana kesembuhan itu? Iman Abraham. Iman walau aku hidup dalam kekurangan. Alkitab katakan, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan. Alkitab katakan Allahku kan mencukupi. Bahkan Alkitab mengatakan aku datang supaya kamu hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Iman yang mana yang saat ini Bapak Ibu miliki? Kalau imannya hanya sekedar jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, ya sudah, kita tetap bisa makan. Kalau imannya itu mengatakan Allahku kan mencukupi, ya sudah, apa yang kita butuhkan dicukupi oleh Allah. Apalagi kalau imannya itu aku datang supaya kamu hidup dan hidupmu dalam kelimpahan. Kita mengundang Yesus untuk datang di dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita penuh dengan berkat yang melimpah. Jadi iman Abraham, walaupun tidak ada tempatnya lagi, walaupun tidak ada pengharapan lagi, tetapi aku masih percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi kalau kita menggunakan Yesus sebagai sumber pengharapan, pasti sumber pengharapan itu yang sakit disembuhkan, yang kurang dicukupi, yang punya masalah diselesaikan masalahnya. Walau tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapanku. Ini yang harus diusahakan. Seperti kalau kita nanam mangga tadi, ini loh yang harus diharapkan, ini loh yang harus diusahakan. Ya, bukan kata orang yang kita usahakan, tetapi kata firman Tuhan itu loh yang harus kita usahakan. Kepercayaan kita ini loh yang harus kita usahakan. Nah, jadi karena iman, kita pasti mengharapkan atau mengusahakan iman ini harus muncul. Ya, iman yang sudah tidak ada jawaban ini harus muncul dalam kehidupan kita. Kunci inilah yang menghasilkan hidup penuh sukacita dan damai sejahtera. Kenapa tidak sukacita? Wong segalanya dicukupi oleh Allah kok. Mestinya sukacita. Kalau tidak sukacita, dia belum bisa mengharapkan. Dia belum bisa mengusahakan. Ya, mengusahakan. Hidup harus sukacita. Bangun tidur, kita ini harus sudah punya harapan, kita ini harus mengusahakan. Hari ini hidupku harus sukacita. Nah, lalu sesudah sukacita itu kita miliki, damai sejahtera akan kita nikmati. Jadi pelajaran hari ini, jika ingin menikmati hidup penuh sukacita dan damai sejahtera, kita harus menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan. Lalu mengarahkan iman kita kepada Yesus. Biar Roh Kudus menyempurnakan iman kita, sehingga penyakit disembuhkan, kekurangan dicukupi, permasalahan yang ruwet diselesaikan oleh Tuhan. Luar biasa. Jika ingin hidup penuh sukacita dan damai sejahtera, jadikan Yesus sebagai sumber pengharapanmu. Mari kita berdoa. Bapa,
kami mengucap syukur. Kau Allah yang luar biasa. Hari ini Engkau membuka rahasiamu yang luar biasa untuk kami. Karena kebutuhan hidup adalah damai sejahtera. Kebutuhan hidup penuh sukacita. Dan saat ini rahasia telah Kau buka. Kami harus berani mengusahakan segala yang telah Kau berikan pada kami. Hingga kami menikmati sukacita dan bahagia. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita meninggalkan ibadah, mari perhatikan pengumuman terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, memang negara kita sudah melonggarkan. Ya, melonggarkan. Besok ada mudik. Sekarang mau pergi sudah tidak ada swab, sudah tidak antigen lagi, maka kita harus tetapi kita tetap harus berusaha untuk tetap menjalani protokol kesehatan. Di GBS Haleluya ada 6. 1B 5M. B yang pertama, B yang satu ini adalah berdoa. Lalu yang 5M ini memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mobilitas dikurangi. Ini masih harus kita perhatikan dengan baik. Yang kedua, peserta ibadah online. Tolong, begitu dibuka di like Bapak Ibu, supaya kami melihat, oh ada yang like, ya seberapa banyak mereka yang like. Lalu sesudah di like, dikomentari. Bagaimana komentarnya? Kami sangat senang. Karena komentar itu merupakan evaluasi bagi kami. Ya, kalau ada yang salah kita perbaiki. Kalau tidak ada komentar, ya bagaimana kita mau memperbaiki diri. Terus yang ketiga, di-share Bapak Ibu minimal 5 orang. Ya, minimal 5 orang supaya banyak orang yang mendengar bagaimana menikmati damai sejahtera, bagaimana menikmati sukacita yang hari ini kita beritakan. Terus doa agar ibadah online jalan terus. Ya, walaupun susah, walaupun sulit, walaupun lelah, walaupun apa macam-macam, jalan terus. Melalui doa Bapak Ibu sampai hari ini sudah lebih dari 2 tahun kami mengadakan ibadah online. Itu didukung doa oleh beberapa orang. Nah, kalau seluruh yang nonton mendukung, doa luar biasa. Terus ibadah online ini tolong doakan agar krunya sehat, alatnya awet. Ya, krunya sehat, alatnya awet. Saya rasa tidak berlebihan kalau kami minta kepada Bapak Ibu untuk mendoakan kami. Bapak Ibu dan jemaat yang kami kasih atau saudara-saudara yang kepingin ikut beribadah offline tatap muka di GBS Haleluya Palur Minggu jam 9 pagi. Anak-anak sekolah Minggu jam 7, umum jam 9. Dan untuk hari Selasa jam 6 sore. Kami sudah akan buka dengan Permata, Persekutuan Rumah Tangga tiap Jumat. Kami mohon tanggapan dari Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang nanggapi, tolong WA dengan kami supaya kami dapat menyelenggarakan dengan baik. Nah, mari kita akhiri ibadah kita dan kita akan naikkan syafaat kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami mengucapkan segala puji dan puji syukur, ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa atas kemurahan-Mu dalam hidup kami, atas napas yang Kau titipkan kepada kami setiap saat. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa, bahwasanya kami hendaknya hidup dalam kebenaran, bukan hanya dalam kebaikan Bapa,
karena yang baik itu belum tentu benar, tapi yang benar itu adalah anugerah dari Engkau Bapa dan adalah suatu kebaikan bagi hidup kami. Kami berdoa Bapa untuk Bapak Gembala dan keluarga, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan dan penyertaan Bapa. Engkau senantiasa berikan berkat agar nama-Mu semakin dimuliakan di tempat ini Bapa, bahkan dimanapun Bapak Gembala dan keluarga berada. Kami berdoa juga Bapa, bersyafaat Tuhan untuk pada saat ini Bapa, bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan, dengan segala kemajemukan bangsa, dengan segala keanekaragaman Tuhan, sungguh banyak hal-hal pelik yang terjadi, yang menimbulkan konflik dan perpecahan dalam bangsa kami Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, apabila kami hidup dalam kebenaran, kebenaran itu akan ada selalu dalam kami Bapa, dan akan kebaikan selalu ada dalam hidup kami, sehingga bangsa ini dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa Bapa terkhusus untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini Bapa, untuk Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, kiranya sebagai masinis dari kereta yang berjalan dalam bangsa Indonesia ini Bapa, Engkau sertai dia, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau berikan beliau kepandaian, Engkau berikan beliau kesehatan, agar beliau dapat memimpin bangsa ini hingga pada masanya dengan baik Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jajaran-jajaran di bawahnya, untuk para menteri, untuk gubernur, untuk wali kota, bupati, untuk RW, bahkan sampai RT Bapa. Kiranya hanya kuasa-Mu yang menyertai mereka, bukan karena kuasa mereka berkarya Bapa, tapi karya-Mu lah yang ada dalam negara dan bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk segala dosa dan kesalahan kami Bapa, mohon Engkau ampunkan Bapa, dosa-dosa perkataan kami, dosa-dosa perbuatan kami, dosa-dosa pemikiran kami. Engkau hapuskan itu Bapa, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu, dan kami layak menerima segala berkat-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberikan berkat-berkat-Mu kepada doa-doa syafaat kami. Ada beberapa yang telah Kau jawab. Bapak Paulus Sugito sudah makin membaik. Saudari kami Lili, jantungnya sudah makin kuat. Bapak Ibu Bambang yang sakit lutut juga sudah membaik. Ibu Ratmi selesai operasi lutut, sekarang sudah membaik. Dan Bapak dan Ibu Sriyono yang kakinya lemah sudah membaik dan sudah berangkat ke gereja. Kami bersyukur biar yang masih kurang-kurang ini Engkau lengkapi mereka 100% agar mereka sukacita bersama dengan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini membutuhkan Engkau, Octavianus Hendra Wijaya, yang masih rindu Tuhan. Kami bersama keluarga, bersama Octavianus Hendra Wijaya, rindu untuk Kau ganti dengan organ-organ tubuh yang baru. Kelihatan orang mengatakan berlebihan, tetapi Engkau sumber pengharapan kami. Engkau mampu untuk memberi organ tubuh baru pada Octavianus Hendra Wijaya. Demikian juga Engkau jamah Iman Hartono yang jantungnya tidak beres. Engkau jamah Naomi supaya jantungnya kuat. Engkau jamah Daniel Kurniawan yang terkena knalpot, dan Engkau jamah Bu Setyo Purnomo yang kakinya sakit akibat jatuh. Saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Demikian juga saudara-saudara kami yang imannya masih lemah. Jamah Tuhan, Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Bu Danu, Bu Erna, Bu Isbianto, dan Bu Bing. Iman yang Kau jamah, supaya dengan iman yang kuat mereka sukacita muncul di tengah-tengah hidup mereka. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah. Kami akan beraktivitas. Di dalam aktivitas kami masing-masing, Engkau curahkan kemurahan dan berkat-berkat-Mu. Bapa, hari ini kami berdoa untuk anak-anak kami SD,
SMP, SMA yang mau maju ujian. Berkati mereka sehingga mereka lulus dengan nilai yang tinggi, dapat melanjutkan ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian juga anak-anak yang akan mempersiapkan ulangan-ulangan kenaikan kelas, Tuhan juga urapi dengan berkat-Mu sehingga mereka memiliki nilai yang tinggi pula. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bersyukur